YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Tidak hanya di pusat, para pemudik di daerah juga dilarang masuk ke kampung mereka. Demi efek jera, pemudik akan dikarantina di sebuah tempat yang angker. Satgas COVID-19 Desa Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah sudah menyiapkan tempat yang sangat angker untuk pemudik yang pulang kampung meski sudah dilarang. Di hutan yang dianggap angker inilah mereka akan dikarantina selama 7 hari sebelum berkumpul dengan keluarga. Tempat ini jauh dari perkampungan, sepi dan tidak ada penduduk. Sudah ada 2 warga yang merasakan tempat angker ini karena nekat mudik. Di Tangerang. Tangerang juga. Terus ada surat sehatnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma asal pulang aja sih, Pak. Tapi tahu Mas kalau ada larangan gitu? Ya tahu. Nggak bisa lolos sampai Boyolali. Nyari jalan tikus berangkatnya malam, Pak, biasanya. Perangkat Desa Sidomulyo tidak mau kecolongan seperti tahun lalu. Wilayah mereka masuk zona merah COVID-19. Dipilihnya tempat angker ini agar warga perantauan berpikir ulang untuk mudik ke Sidomulyo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Seperti apa tempat angker untuk karantina para pemudik di Desa Sidomulyo? Sudah bergabung bersama kami Muhammad Sawali, Kepala Desa Sidomulyo. Selamat sore Pak Sawali. Selamat sore Mas Basi. Pak Sawali, hingga saat ini berapa orang yang sudah ketahuan nekat mudik di Desa Sidomulyo? Ya, baru 2 orang itu. Harapan kami tidak ada tambahan pemudik lagi. Jadi sudah ada 2 orang ya Pak? Iya betul. Nah kemudian di mana mereka dikarantina Pak Sawali? Ya, ini kita karantina di lokasi yang memang sengaja kita siapkan, yaitu di tempat punden yang tadi telah disampaikan seperti hutan gitu. Dengan harapan mereka ada efek jerak untuk yang lain, biar yang lain mengurungkan niatnya untuk mudik ke Desa Sidomulyo. Baik, itu yang di belakang Pak Sawali ya tempatnya ya? Kami melihat dari monitor. Oke, Pak Sawali, kenapa tempat itu bisa disebut angker sih Pak Sawali? Ya, ini sejak dulu memang telah dipakai untuk orang dalam bahasa itu semedi gitu, atau prihatin di kala tengah malam ke atas, atau pada bulan suro gitu. Artinya pernah dipakai untuk semedi oleh warga begitu, sudah sejak lama ya Pak Sawali ya? Nah, dan di sini ada situs proba kalanya. Kemudian ketika tadi Anda katakan sudah ada 2 orang yang dikarantina di sana, bagaimana cara mengawasi mereka ini agar tidak kabur, tidak pergi kemana-mana, bagaimana? Ya, ada tim Satgas Jogotogo kami yang selalu mengamati keberadaan mereka. Dari perangkat desa? Iya, tim Jogotongo tingkat desa gitu. Oke. Kemudian ada berapa petugas yang bertugas mengamati, Pak? Saling bergantian. Petugas kami banyak kok, lebih dari 10 orang, dan itu kan terjadwalkan. Spesialis kalau malam saya sendiri yang menjaga. Kalau untuk kebutuhan mereka yang dikarantina nanti seperti apa, Pak? Apakah juga disediakan oleh desa atau seperti apa? Disediakan oleh kami, oleh tim desa. Apa saja Pak yang disediakan Pak? Kalau sekarang karena mereka tidak membawa peralatan masak, semua kita suplai dengan makanan matang. Kita belikan. Makanan matang ya yang diberikan kepada mereka Pak ya. Nah, kalau untuk tempat karantinanya sendiri Pak, struktur bangunannya seperti apa sih Pak? Berapa kapasitasnya? Kemudian nanti ada berapa kamar di dalamnya? Seperti apa Pak? Kalau itu rumah kosong dengan luasan 6 meter persegi, tapi layak pakai karena di situ juga dengan lantai yang telah terporslin. Jadi memang layak pakai. Ada lampu penerangannya juga. Kalau untuk tempat karantina yang disiapkan ini, apakah dari tahun lalu juga sudah disiapkan Pak? Sebenarnya belum. Kebetulan ini kan ada rumah kosong yang kemarin kita bersihkan. Gitu. Kita belajar dari pengalaman tahun yang kemarin.
bahwasanya di Kecamatan Ampel kemarin tahun 2020 orang yang terpapar pertama kali adalah warga kami. Dan itu sangat berakibat fatal terutama kaitannya dengan perekonomian kami. Sehingga mereka yang bekerja di pabrik dihentikan untuk sementara, mereka yang berdagang sayur dilarang untuk masuk ke wilayah yang lain, sehingga ekonomi betul-betul di tahun kemarin itu sangat parah gitu. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berkah untuk kita. Harapan kami kejadian masa lalu tidak terulang di tahun sekarang dan selanjutnya. Oke. Kebetulan peta sekarang, peta kami adalah hijau royo-royo, non-COVID untuk sekarang. Baik, artinya bangunan ini memang disiapkan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 ya Pak? Nah, Iya. kemudian jika ada orang yang dikarantina di sana kemudian ternyata positif COVID-19. Nah, prosedurnya nanti seperti apa yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo? Ya, kalau mereka positif, ya secara otomatis nanti ada dua alternatif. Yang pertama, di rumah sakit COVID kabupaten atau nanti di rumah kosong yang lain. Gitu. Ada rumah kosong yang lain? Ada juga. Baik, di Desa Sidomulyo juga Pak ya? Iya, itu memang kita siapkan untuk mereka, Pak. Oke, kemudian ide awal menyiapkan tempat karantina angker ini dari mana Pak Sawali? Ya, kita hanya musyawarah dengan teman-teman Satgas yang lain intinya untuk membuat efek jerah, untuk membuat mereka yang di perantauan mengurungkan niatnya, ini caranya seperti apa dan sebagainya gitu. Ya akhirnya muncullah ini suatu gagasan seperti ini. Oke, baik. Berapa hari Pak mereka akan dikarantina di tempat itu Pak sebelum akhirnya mereka kembali dilepas begitu dalam tanda kutip? Ya, 7 hari. Namun baru 5 hari tadi di rapid antigen ternyata hasilnya negatif dan besok pagi itu sudah kita lepas. Oke, artinya ada rapid antigen yang dilakukan ya Pak? Itu juga oleh petugas desa? Iya, betul. Kita antar langsung ke puskesmas. Baik. Baik, dalam pengawasannya Pak, selain perangkat Desa Sidomulyo, ada dari mana lagi Pak yang ikut turut berpartisipasi Pak? Ya, ada teman dari Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian masyarakat setempat ikut mengawasi mereka. Baik. Kemudian sudah ada 2 orang, kemungkinan nanti kan pada puncaknya mendekati Idul Fitri ini bukan tidak mungkin akan bertambah Pak ya. Nah, dari pihak Desa Sidomulyo sendiri prediksinya akan seperti apa nanti Pak? Untuk warga Sidomulyo, saya kira tidak begitu banyak, karena dengan adanya siaran langsung seperti ini misalkan, ini membuat perhatian warga kami yang di perantauan untuk berpikir ulang, untuk mengurungkan niatnya mudik di tahun ini. Saya penasaran Pak, apa yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo ini menempatkan tempat angker sebagai tempat karantina, apakah diketahui oleh mungkin tingkat kecamatan, kemudian perangkat yang lain Pak? Udah dapat saja. Artinya sudah dilaporkan Pak ya? Udah ada koordinasi ya. Kemudian satu lagi Pak, bagaimana perangkat Desa Sidomulyo tahu bahwa ada pendatang yang baru sampai Desa Sidomulyo kemudian harus dikarantina Pak? Apakah ada penjagaannya atau datanya atau seperti apa? Kami mempunyai grup Satgas Jogotongo sampai di tingkat RT. Sekecil apapun kejadian yang di wilayah kami itu kita bisa mengetahui melalui grup-grup kami yang ada di desa. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad Sawali, Kepala Desa Sidomulyo. Mudah-mudahan tempat karantinanya bisa maksimal Pak ya, efektif mencegah penularan COVID-19. Terima kasih Pak Sawali.